Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmatnya lah kita berada di sini dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMA Katolik Soferi Tuban, di mana tahun ini mengambil tema Share Our Love in Diversity. Izinkan juga pagi ini saya mengungkapkan sapaan kasih saya yang terhormat kepada Romo Ketua Yayasan Soferi Tuban, yang terhormat Romo BPK Yayasan Soferi Tuban, yang kami hormati Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan karyawan SMA Katolik Soferi Tuban, serta yang kami cintai seluruh peserta MPLS SMA Katolik Soferi Tuban. Sebelum kita memulai acara kita di hari MPLS yang pertama ini, maka saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama adalah doa pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Soferdi, yang ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan MPLS secara resmi, yang keempat, penyampaian materi mengenai visi misi sekolah dan pendidikan kesoferdian. Yang kelima, penyampaian materi mengenai kurikulum sekolah. Yang keenam, penyampaian materi mengenai ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada pengumuman dan doa penutup. Baik, langsung saja kita mulai acara kita yang pertama, yaitu doa pembukaan, yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Soferdi. Selamat pagi anak-anak terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak akan memandu secara Katolik dan yang lain mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa yang bertahta di dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga kami dan menyertai kami dari hari ke hari, malam ke malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang ya Bapa, kami anak-anakmu akan melakukan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kiranya dengan program ini, dengan kegiatan ini, anak-anak semakin mengenal lingkungan sekolah Soferdi untuk menemukan iman dan pengetahuannya hingga menjadi anak yang berguna di masa depan. Semuanya kami aturkan kepadamu sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kita akan mendengar sambutan Kepala SMA Katolik Soferi Tuban oleh Ibu DRA Maria Magdalena Tin sekaligus membuka kegiatan MPLS secara resmi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Soferdi Tuban, yang terhormat Ketua BPK Soferdi Tuban, yang saya kasihi seluruh guru dan karyawan SMAK Soferdi Tuban, yang saya banggakan dan yang saya cintai, peserta MPLS SMAK Soferdi Tuban tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan cintanya. Pada hari ini kita boleh menyelenggarakan acara masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik tahun ajaran 2021-2022 SMAK Soferdi Tuban. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat pendampingannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMAK Soferdi Tuban untuk 3 tahun ke depan. Terima kasih kepada kalian karena sudah memilih SMAK Soferdi Tuban sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan kalian. Dan sekaligus terima kasih kepada orang tua atas kepercayaannya. Mulai hari ini kita akan mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Di dalam acara ini kalian akan tahu apa dan bagaimana SMAK Soferdi Tuban. Orang mengatakan tidak dikenal, tidak disayang. Karena itulah masa yang pertama ini kita akan mengenalkan SMAK Soferdi Tuban kepada kalian. Bukan saja berkaitan dengan lingkungan fisiknya, tetapi juga lingkungan yang berkaitan dengan non-fisik seperti visi misinya, kurikulumnya, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, dan tata tertibnya. Melalui kegiatan ini diharapkan kalian bisa mengenal lebih dalam tentang SMAK Soferdi Tuban. Dengan mengenal, Ibu harapkan akan kalian mencintai SMAK ini. Paling tidak selama kurang lebih 3 tahun kita bersama menjadi keluarga besar, kita akan saling mencintai, saling berbagi, dan saling mendukung satu sama lain. Ibu harapkan 2 hari ke depan ini di dalam masa pengenalan ini kalian semua akan mulai mencintai dan membanggakan tempat yang kalian pilih, yaitu SMAK Soferdi Tuban. Saat ini juga Ibu akan buka acara MPLS ini dengan resmi. Maka seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, Ibu membuka acara ini secara resmi. Yang Ibu sampaikan di dalam pembukaan, agar kamu mencintai sekolah ini dengan baik, maka perlu mengetahui apa dan bagaimana Soferdi itu. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang profil, visi, dan misi SMA Katolik Soferdi Tuban. Profilnya adalah, nama sekolah kita adalah SMA Katolik Soferdi Tuban. Nomor statistik sekolah 30220405003, berada di Provinsi Bali, tepatnya Kabupaten Badung, Kecamatan Kute, Kelurahan Tuban, dengan alamat Jalan Komplek Burung nomor 46 Tuban. Telepon yang bisa dihubungi adalah 0361 935 4379. Status sekolah kita adalah swasta dengan akreditasi A. Jadi kalau kalian ingin mencari tahu informasi, silakan hubungi nomor telepon sekolah
Seperti itu. Apa sih visi SMA Katolik Soferdi Tuban? Visi dari sekolah kita adalah berprestasi, berkarakter, berdasarkan cinta kasih dan budaya bangsa. Lalu apa misi SMA Katolik Soferdi Tuban? Misi yang pertama adalah melaksanakan kurikulum secara efektif dan optimal. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru melalui berbagai macam kegiatan. Ya, seperti ada MGMP yang harus diikuti oleh para guru, pelatihan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan fasilitas pembelajaran dengan menyediakan media IT dan juga buku penunjang lainnya. Nanti kalian pada awal ya setelah MPLS awal masuk itu akan dibagikan buku penunjang dari sekolah sehingga kalian tidak perlu lagi mencari buku di luar. Untuk menambah boleh. Kemudian selanjutnya meningkatkan prestasi akademis melalui program pembinaan, ya, termasuk lewat klub mata pelajaran. Lebih lanjut meningkatkan prestasi di bidang olahraga, seni, budaya melalui program pengembangan diri. Jadi anak-anak sekolah kita selama ini banyak ekskul yang diikuti oleh siswa bahkan berprestasi. Namun selama masa pandemi ini hanya 1-2 ekskul yang bisa dijalankan, sedangkan yang lain itu belum bisa dijalankan selama masa pandemi. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga semua pengembangan diri itu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan orang tua murid dan stakeholder lainnya. Nah, biasanya di sini komunikasi kita itu adalah yang rutin itu setiap akhir semester dan juga tengah semester. Kurang lebih 4 kali setahun kita harus mengadakan komunikasi dengan orang tua. Di samping yang secara insidentil yang lain, manakala ada masalah, kita pasti akan komunikasi dengan orang tua. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan pembinaan lainnya. Jadi anak-anak, sekalipun sekolah ini adalah sekolah Katolik, tetapi tidak menutup kemungkinan agama-agama lainnya. Jadi di sini identitasnya Katolik, tetapi kita menerima semua anak-anak yang beragama berbeda, budaya berbeda dan segala macamnya. Dan juga kita akan adakan pembinaan melalui guru agamanya masing-masing. Jangan khawatir, agama apapun kalian, semua guru agama ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan pelaksanaan tata tertib untuk meningkatkan disiplin. Apa dan bagaimana tata tertib itu akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Ibu Guru nanti. Kemudian pendidikan karakter dan nilai-nilai kesoferdian di SMA Katolik Soferdi Tuban. Isi nilai karakter yang pertama berdasarkan nilai PPK atau revolusi mental. Yang pertama itu adalah religius. Nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam perilaku. Ya. Jadi nilai religius itu mencerminkan keberimanan kita kepada Tuhan diwujudkan dalam perilaku. Bagaimana perilaku sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan? Ya sesuai dengan agama kita masing-masing. Di samping yang secara umum itu adalah berdoa. Kemudian yang kedua, meliputi 3 dimensi relasi. Untuk menunjukkan nilai religius itu adalah kita punya relasi individu dengan Tuhan. Ya mungkin lewat berdoa. Mempunyai relasi dengan sesama, menghargai satu sama lain, menghormati keberagaman, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Dan juga relasi dengan alam semesta. Kita harus menjaga lingkungan di mana tempat kita berada. Ya, seperti harus menjaga kebersihan, ya, memelihara tanaman. Ya, intinya di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Kemudian nilai religius yang ketiga itu adalah cinta damai. Jadi anak-anak, saya harapkan
Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan itu dengan cara berkelahi. Ya, itu tidak damai. Yang pasti setiap kita pasti ada persoalan. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan? Tidak harus dengan berantem. Harus cinta damai. Ada prosedurnya kalau itu masalah terjadi di sekolah. Akan disampaikan lebih lanjut nanti lewat tata tertib. Toleransi. Ya, toleransi itu menghargai satu sama lain. Bukan saja berkaitan dengan toleransi beragama, tetapi juga dalam segala hal. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Ingat bahwa memang kita dilahirkan berbeda. Agama yang kita anut juga berbeda. Hargai dan hormati itu. Teguh pada pendirian, percaya diri, kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan lain. Anak-anak harus tanamkan anti kekerasan, jadi tidak boleh ada kekerasan. Apalagi kalau terjadi perkelahian. Ingat, kalau terjadi perkelahian itu ada skornya nanti. Ya, nanti perhatikan itu di tata tertib. Selalu menjalin persahabatan dengan siapa saja. Mempunyai sikap yang tulus dan melindungi yang kecil. Itu adalah nilai yang pertama. Kemudian kita lihat, yang kedua adalah nasionalis. Ya. Nasionalis ini artinya adalah bagaimana kita berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, ya terutama sindara bahasa Indonesia, lingkungan fisik di mana kita berada, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Intinya adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi seorang nasionalis itu harus mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi diletakkan di atas kepentingan bersama. Yang kedua, apresiasi terhadap budaya bangsa sendiri. Rela berkorban, unggul dan berprestasi. Cinta tanah air, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman agama, budaya, dan suku. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, PPK itu adalah mandiri. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Anak-anak, di masa pandemi sekarang ini kalian dituntut untuk bersikap mandiri karena pembelajaran itu dilakukan secara online. Nah, pada saat inilah kalian dituntut kalau ada masalah bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Dan kita tidak boleh lari dari persoalan, hadapi dan selesaikan. Apa yang menjadi harapan kalian? Kalau kalian dalam belajar tuh harapannya adalah lulus, tugas-tugas apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, usahakan untuk dikerjakan, diselesaikan. Karena dengan cara seperti itu, harapanmu, mimpimu, dan cita-citamu akan tercapai. Kemudian yang kedua, mandiri itu adalah mempunyai etos kerja keras, tangguh, tahan banting. Berapapun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, selesaikan. Ya. Itu namanya kerja keras. Daya juang, selalu berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu. Profesional, kreatif, berani, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita belajar itu ya long life education, belajar sepanjang hayat. Selagi ada nafas kita tetap belajar. PPK yang keempat adalah gotong royong. Nilai menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Menjalin komunikasi dan persahabatan. Memberi bantuan atau pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, karena kita memang tidak tatap muka, ya syukur nanti kalau kita bisa belajar tatap muka. Pada saat pembelajaran online ini bukan tidak mungkin ada teman-teman yang kesulitan untuk bisa memahami pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara daring. Disinilah kita dibutuhkan untuk bekerja sama, saling membantu. Artinya saling memberikan penjelasan manakala ada pelajaran yang sulit. Jangan terlalu pelit untuk memberikan sesuatu kepada teman jika memang dibutuhkan.
Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga kita pasti akan berhadapan dengan masyarakat yang juga sangat membutuhkan bantuan dari kita. Tunjukkan bahwa kita bisa membantu satu sama lain, bisa menolong, dan kita bisa memberikan sesuatu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu menghargai kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama. Musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawan. Ya, ini sudah tersirat di dalam penjelasan sebelumnya tadi. Kemudian yang kelima itu adalah nilai PPK, itu adalah integritas. Integritas adalah nilai yang mendasari perilaku yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan atau moral, integritas moral. Contoh, kalau kamu mengatakan A, maka sikapnya juga A. Kalau pada waktu masuk kemarin kalian mengisi surat pernyataan, saya akan mengikuti tata tertib, ditulis saya mengikuti tata tertib, maka juga dalam pelaksanaannya harus ikuti tata tertib. Itu integritas. Antara apa yang diucapkan dan yang dilakukan itu adalah sejalan. Karakter integritas adalah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab ini dapat diberikan contoh, umpamanya kalau seandainya kalian tidak kumpul tugas tepat pada waktunya, kalian mesti mempunyai alasan. Jangan diam saja. Bapak atau ibu, saya belum bisa kumpul tugas hari ini karena ini tanggung jawab namanya. Jangan sampai dikejar-kejar oleh guru baru kumpul. Ya. Jadi jujurlah berkata, kalau memang ada persoalan silahkan sampaikan. Guru juga manusia. Cinta pada kebenaran. Ya. Kalau memang itu sesuatu yang benar, cintai. Kalau tidak boleh rokok, ya jangan rokok. Gitu loh. Karena apa? Kalau kalian pahami bahwa rokok itu akan merusak paru-paru, itu adalah sebuah kebenaran, jangan mencoba. Setia, komitmen moral, dan segala macam itu juga sudah tersirat tadi. Hendaklah kalian selalu menjadi panutan atau teladan bagi siapa saja yang berada di sekitar kalian. Itulah nilai PPK. Yang kedua, nilai karakter menurut Kemendikbud. Ini ada 18 anak-anak. Dan saya percaya kalian bisa melaksanakan ini. Religius tadi sudah kita bahas, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, peduli lingkungan, tanggung jawab. Kesemuanya ini tadi sudah terangkum di dalam 5 PPK. Nah, yang saya mau tambahkan di sini adalah yang gemar membaca. Membaca ini anak-anak tidak mesti dari buku, dari internet juga bisa. Yang penting kalian mau membaca, mau menggali ilmu pengetahuan. Lewat mana saja, karena media sekarang itu begitu banyak tersedia untuk kalian kalau mau meningkatkan wawasan diri. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kesoferdian. Nilai-nilai kesoferdian yang perlu ditanamkan itu adalah cinta kasih. Cinta kasih itu adalah cinta kepada Tuhan, kepada sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan. Bahasa di dalam PPKN mengatakan, jika engkau mencintai dirimu, maka cintai pula lah orang lain. Atau di dalam agama Hindu mengatakan, tatwam asi, penderitaanmu adalah juga penderitaanku. Oleh karena itu anak-anak, mari kita mencintai satu sama lain seperti kita mencintai diri sendiri. Cinta kepada Tuhan diwujudkan lewat doa-doa kita. Kemudian yang kedua, nilai kesoferdian itu adalah prioritas kepada mereka yang tertindas, yang kecil, dan yang tidak berdaya. Pada awal mulanya SPD didirikan itu adalah untuk memperhatikan mereka-mereka yang dipinggirkan, yang terpinggirkan, yang tertindas, dan dianggap yang kecil. Jiwa itu, nilai itu juga tertanam pada kita
untuk kita selalu bergaul kepada mereka-mereka yang dianggap tertindas atau yang kecil. Menghadirkan kasih Tuhan di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini diwujudkan sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Setelah kita belajar, kita harus berdoa. Jadi mensyukuri dan berterima kasih serta memohon rahmat dan berkat Tuhan sepanjang kita menjalani atau belajar di sekolah. Kemudian menghargai keanekaragaman. Jadi Soferdi sangat menghargai yang namanya pluralisme. Menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. Sekalipun Soferdi itu adalah yayasan Katolik, tetapi dia menampung berbagai macam budaya, agama, dan suku. Sehingga tidak perlu khawatir kalau sudah masuk ke Soferdi. Soferdi adalah miniaturnya Indonesia. Soferdi ini sebenarnya adalah sebuah singkatan. Soferdi ini juga lagi disingkat menjadi SWD. So itu adalah Societa. Societa itu dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia adalah serikat atau kelompok. Verbi itu adalah sabda atau firman. Divini itu adalah Allah atau Tuhan. Jadi kalau disambung, Soferdi itu adalah serikat sabda Allah. Soferdi adalah kelompok-kelompok mereka yang tergabung di dalam sebuah serikat di dalam agama Katolik. Mereka punya misi, yaitu membagikan atau menyebarkan kebahagiaan yang datangnya dari Allah kepada semua yang mau mendengarkan. Itulah Soferdi. Maka kepada kita juga diharapkan bahwa kita mampu menjadi seorang misionaris untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita diutus untuk menjadi pewarta atau untuk menjadi kebahagiaan bagi sesama. Kemudian anak-anak, ada nilai abad 21 yang diperlukan dalam kehidupan kita. Ya. Nilai abad ke-21 yang sangat diperlukan adalah kreativitas. Ya. Seperti sekarang, kita belajar online. Maka kita dituntut untuk banyak kreatif. Untuk entah itu menyelesaikan tugas-tugas dari guru, entah itu kreativitas untuk mengembangkan bakat kita dan segala macam. Kritis dalam hal ini anak-anak, untuk kalian bisa praktekkan kritis itu, apa yang kalian anggap tidak bagus, silahkan kalian bicarakan, entah itu ke guru, ke wali kelas atau siapa saja, sepanjang kritik itu membangun. Kemudian inovatif. Ya, saya pikir kalian yang anak-anak muda yang hidup di abad 21, di abad milenial, kalian penuh dengan inovasi. Ibu percaya itu. Tetapi jangan sampai melupakan integritas. Ingat, tadi integritas itu adalah sejalan antara kata dan perbuatan. Jangan sampai kita bicara A, perbuatannya B, itu tidak integritas. Selalu menjalin komunikasi dengan siapa saja. Ya. Tidak terbatas komunikasi itu hanya di dalam medsos, tidak terbatas di situ, tetapi juga komunikasi secara langsung. Ya. Apakah di medsos tidak perlu? Perlu, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Tetapi jangan sampai meninggalkan komunikasi secara langsung. Gunakan komunikasi sosial itu untuk bisa mengembangkan kehidupan sosial kalian. Itu yang perlu Ibu sampaikan supaya kalian bisa mengenal Soferdi itu seperti apa. Terima kasih dan selamat pagi. Penyampaian materi kurikulum sekolah hari ini akan disampaikan langsung oleh Wakasek Kurikulum, yakni Bapak Iwayan Suryadi, SPD. Selamat pagi anak-anak sekalian. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang kurikulum SMAK Soferdi Tuban. Namun sebelum itu Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Surya. Bapak mengajar geografi di SMAK Soferdi Tuban. Anak-anak, selamat datang Bapak ucapkan kepada anak-anak sekalian sudah bergabung dengan keluarga besar SMAK Soferdi Tuban.
Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang kurikulum, di mana kurikulum SMAK Soferdi itu kita awali dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran SMAK Soferdi Tuban di era pandemi ini yaitu kita menganut pembelajaran kombinasi. Pembelajaran kombinasi di sini adalah pembelajaran daring atau online dan pembelajaran PTM atau pembelajaran tatap muka. Yang menjadi garis bawah di sini adalah PTM itu dilaksanakan jika situasi kita memungkinkan untuk dilakukan PTM. Anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran daring itu kita SMAK Soferdi Tuban menggunakan yang namanya LMS berupa Google Classroom. Di Google Classroom ini, Bapak Ibu guru yang ada setiap mata pelajaran itu akan memberikan materi berupa e-modul video pembelajaran. Di Google Classroom juga itu akan diisi dengan kuis yang diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi kekinian seperti Quizizz dan yang lainnya. Begitu juga di Google Classroom ini akan diberikan tagihan tugas dari Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Tagihan tugasnya berupa latihan soal, proyek, produk sesuai dengan KIKD yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi LMS utama kita adalah Google Classroom yang diintegrasikan dengan aplikasi yang mendukung kekinian pembelajaran pada masa pandemi. Berikutnya, mata pelajaran yang diajarkan di sini itu ada dua kelompok, yaitu struktur kurikulum kelas peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kalau bahasa biasanya itu adalah kelas IPA. Di mana kelas IPA ini dibedakan menjadi 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A, mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa dibilang adalah PKN. Berikutnya bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Itu untuk kelompok A. Kemudian kita lanjut kelompok B. Kelompok B umum itu adalah seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang biasa disingkat dengan PJOK. Kemudian prakarya kewirausahaan, bahasa Bali, dan kesoferdian. Ini kelompok B. Berikutnya adalah kelompok C, peminatan. Peminatan ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada pembelajaran peminatan, ada pembelajaran lintas minat. Adapun pembelajaran peminatan di sini adalah matematika, biologi, fisika, kimia karena berada di golongan IPA. Kemudian pembelajaran lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Inggris dan bahasa Jepang. Anak-anak sekalian, dalam melaksanakan pembelajaran ini tentunya ada kriteria ketuntasan minimum. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang ada di SMAK Soferdi Tuban untuk kelas IPA dan IPS. KKM-nya adalah 68. Jadi, anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran yang dilakukan, minimal nilai anak-anak adalah 68. Sekarang Bapak akan lanjutkan ke struktur kurikulum IPS atau struktur kurikulum kelas 10 IPS. Kelompok A umum itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris.
Kelompok B itu adalah seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK, prakarya, kewirausahaan, bahasa Bali, dan kesoverdian. Kelompok C, peminatan, itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran lintas minat. Kelompok mata pelajaran peminatan untuk IPS itu adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan pembelajaran lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Inggris serta bahasa Jepang. KKM-nya untuk IPS juga sama, yaitu 68. Anak-anak, inilah mata pelajaran yang harus anak-anak tempuh di kelas 10 IPA dan IPS. Begitu juga dengan kriteria ketuntasan minimumnya. Anak-anak, Bapak akan lanjutkan ke penilaian. Tentunya di setiap pembelajaran yang dilakukan ada penilaian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di SMAK Soferdi Tuban. Yang pertama, itu yang akan dinilai adalah absensi. Ingat anak-anak sekalian, semuanya sudah terintegrasi di Google Classroom tentang absensi yang ada. Silakan melakukan absensi sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada. Kemudian absensi ini juga akan berpengaruh ke kenaikan kelas yang akan Bapak jelaskan berikutnya. Setelah absensi itu juga akan diberikan penilaian tentang sikap. Anak-anak, sikap ini ada dua nantinya. Ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Nilai sikap ini sangat berpengaruh dengan kenaikan kelas. Karena nilai sikap ini minimal mendapatkan nilai baik. Karena sesuai dengan pengamalan PPK, penguatan karakter. Berikutnya itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Di sini akan dipisahkan antara pengetahuan dan keterampilan. Jika pengetahuan itu diambil nilainya dari anak-anak penguasaan terhadap pengetahuan masing-masing mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan untuk keterampilan itu diambil dari kalau mata pelajaran IPA itu biasanya berupa praktek. Kalau IPS itu biasanya project atau hal lain yang mendukung kemampuan keterampilan anak-anak sekalian. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan tentang kriteria kenaikan kelas, di mana kriteria kenaikan kelas ini akan dijadikan acuan oleh Bapak Ibu guru dalam membahas kenaikan kelas anak-anak sekalian. Kriteria kenaikan kelas ini berlaku untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11 dan kelas 11 yang naik ke kelas 12. Anak-anak atau peserta didik yang dinyatakan naik ke kelas yang bersangkutan, maksud Bapak adalah ke kelas 11 ataupun ke kelas 12. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Anak-anak harus mengikuti pembelajaran dalam 2 semester yang ada di kelas tersebut. Segala tugas harus diselesaikan. Kemudian segala tagihan yang diberikan oleh masing-masing guru mapel itu sudah ada di Google Classroom. Sekali lagi anak-anak, sudah ada di Google Classroom. Sehingga nanti anak-anak tidak ada pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu guru. Tugas saya apa Pak? Atau tugas saya apa Bu? Tidak ada seperti itu lagi.
Karena semua yang diberikan atau semua tagihan yang harus dipenuhi oleh siswa itu sudah ada di Google Classroom. Yang berikutnya, predikat sikap. Tadi Bapak sudah jelaskan sikap sosial dan sikap spiritual, atau bahasa kerennya adalah KI 1 dan KI 2. Itu minimal mendapatkan nilai baik. Kemudian berikutnya adalah predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib. Ya, ekstrakurikuler wajib kita adalah kepramukaan. Itu juga nilainya minimal baik. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dalam proses belajar mengajar tidak boleh memiliki nilai mata pelajaran di bawah KKM 2 mata pelajaran. Maksudnya adalah apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, itu hanya boleh 1 mata pelajaran. Jika lebih dari 2 mata pelajaran, itu dinyatakan tidak naik. Berikutnya, kehadiran juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan kelas kita, anak-anak sekalian, di mana kehadiran dihitung adalah 7% dari alfa. Bisa dihitung nanti waktu belajar efektifnya berapa kali, kemudian alfanya dihitung 7% dari hari efektif sekolah. Nah, pertimbangan skor pelanggaran tata tertib juga akan dilakukan, anak-anak sekalian. Berikutnya, nilai akhir laporan belajar peserta didik untuk kurikulum 2013 diperoleh dengan rata-rata nilai kompetensi dasar. Artinya, nilai rapot itu diambil dari rata-rata KD yang diberikan oleh masing-masing mata pelajaran. Jika misalnya 1 mata pelajaran itu dalam 2 semester ada 7 KD, berarti diambil rata-rata dari 7 KD tersebut. Seperti itu anak-anak untuk kenaikan kelasnya. Jadi untuk materi kurikulum kita itu sampai di sini saja. Terima kasih. Materi terakhir MPLS hari ini mengenai ekstrakurikuler yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Teresia Gusti Tutu Yuniari SPD. Selamat pagi anak-anak. Setelah tadi kita menyimak tentang kurikulum sekolah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekstrakurikuler yang diadakan setelah jam pelajaran sekolah. Ekstrakurikuler ini ditujukan agar bisa mengembangkan diri kalian dengan lebih maksimal. Adapun ekstrakurikuler yang diadakan oleh SMAK Soferdi pada tahun pelajaran 2021-2022 yaitu ada basket, kemudian ada dance, ada pramuka wajib dan peminatan, ada voli, ada sepak bola, ada bulu tangkis, futsal, sepak takraw, renang, band dan perkusi, teater, PMR, desain grafis, coding, e-sport, kewirausahaan, tari Bali, taekwondo, pentakyu, KS-PAN, paskibra, BSS atau PHBS, KIR, jurnalistik, dan paduan suara. SMAK Soferdi memiliki 25 program ekstrakurikuler yang dapat kalian pilih. Tetapi, jika situasi dan kondisinya memungkinkan, seperti pada saat sekarang itu misalnya tidak pandemi, maka kalian bisa memilih dengan bebas dari 25 ekstrakurikuler tersebut yang kalian butuhkan untuk mengembangkan diri dan karakter kalian.
Adapun ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di masa pandemi dan tetap dilaksanakan yaitu pramuka wajib dan jurnalistik. Nah, untuk pramuka wajib ini, pramuka wajib adalah tagihan di kurikulum 2013 karena pramuka dapat mengembangkan karakter kalian menjadi lebih baik. Adapun jurnalistik ini setiap tahunnya menghasilkan majalah-majalah sekolah yang sangat hebat dan sangat keren. Kalian bisa ikut bergabung di jurnalistik bersama pendampingnya yaitu Bapak Hendy. Bagaimana mekanismenya jika melakukan ekstrakurikuler di masa pandemi? Nah, untuk pramuka wajib, pelaksanaannya itu dilaksanakan secara daring melalui classroom dan juga video conference. Tapi jika situasinya memungkinkan untuk mengadakan tatap muka, maka para pembina yaitu Bapak Sugite dan Ibu Yuni akan mengadakan tatap muka bersama dengan 2 sangga, itu maksimal sekitar 16 orang, sebanyak 1 kali seminggu per tingkatnya, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk jurnalistik yang akan dibina oleh Bapak Hendy itu akan dilaksanakan secara daring melalui video conference juga. Namun jika memungkinkan tatap muka, akan digunakan untuk membahas konten-konten yang penting berkaitan dengan isi majalah. Untuk jadwalnya sendiri, itu nanti akan dibicarakan atau diberitahukan kembali oleh pembinanya sendiri. Kemudian di Soferdi juga memiliki beberapa ekstrakurikuler yang tentu saja banyak peminatnya. Nah, adapun ekstrakurikuler favoritnya yaitu basket yang akan dibina oleh Bapak Koma. Basket ini memiliki banyak sekali prestasi. Kemudian untuk dance juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Juga dalam kegiatan seperti Pokari Cup. Dance sangat berpengaruh terutama kepada siswa-siswa putri. Mereka sangat senang mengikuti dance. Nanti dance ini akan dibina oleh Ibu Retno. Selanjutnya, anak-anak kalian juga boleh belajar untuk memilah dan memanfaatkan sampah dengan baik menjadi barang-barang yang berguna, yang lebih kreatif melalui ekskul BSS, yaitu Bank Sampah Soferdi. Adapun BSS akan dibina nanti oleh Ibu Siti Nuryani. Kemudian ekstrakurikuler jurnalistik, seperti yang sudah disampaikan tadi, ekstrakurikuler jurnalistik selalu menghasilkan majalah-majalah yang keren, yang hebat setiap tahunnya. Majalahnya bernama SPD Global. Nah, kemudian untuk futsal dan voli akan dibina oleh Bapak Berta. Selanjutnya ada ekstrakurikuler yang tidak kalah favorit juga, ada band dan perkusi. Juga nanti sekalian akan ada paduan suara yang akan diiringi juga oleh mereka yang mengikuti ekstrakurikuler band dan perkusi. Anak-anak, tentu saja dari 25 ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih, ekstrakurikuler tersebut nanti akan tetap dilaksanakan jika kondisinya memungkinkan, karena kita harus lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Baik, dengan berakhirnya seluruh materi kita hari pertama MPLS SMA Katolik Soferdi Tuban, maka berakhirlah sudah acara kita hari ini. Jangan lupa besok kita bertemu kembali di hari kedua MPLS SMA Katolik Soferdi Tuban. Ingat jaga kondisi, tetap semangat Soferdi di hati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.